Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gue Afif Fai, dan kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan hari awal puasa maupun hari lebaran dengan menggunakan Python. Yuk kita mulai. Oke, kali ini kita mau membahas sesuatu yang kayaknya agak telat ya, karena sekarang kan udah lebaran gitu ya. Tapi intinya kita ingin melakukan simulasi hisab. Apa itu hisab? Hisab itu adalah sebuah perhitungan yang mana nantinya digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, untuk menentukan awal hari puasa atau awal lebaran itu kita melakukan yang namanya sidang isbat. Nah, sidang isbat ini mengumpulkan beberapa sumber ya dari dua metode yang berbeda. Ada yang satunya metode Ruqyatul Hilal. Ruqyatul Hilal itu adalah melihat hilal gitu ya dengan mata telanjang atau dengan menggunakan teleskop di beberapa daerah. Nah, ada lagi metode yang disebut dengan metode hisab. Metode hisab itu adalah metode perhitungan ilmu falak gitu ya. Jadi kita coba menghitung kira-kira posisi bulan ada di mana, apakah sudah di atas ufuk gitu ya atau belum. Nah, biasanya metode hisab ini digunakan oleh Ormas Muhammadiyah untuk menentukan awal puasa, awal lebaran gitu ya, atau awal-awal bulan Hijriah gitu. Nah, di sini kita akan coba melakukan simulasi hisab untuk menentukan awal bulan Hijriah secara umum sebenarnya. Saya sudah sempat menulis artikel di ngodingpython.com. Saya juga coba tulis beberapa formula yang ada di situ. Nah, kita di video ini akan lebih ke hands-on-nya. Jadi kita akan berbasis pada informasi-informasi yang ada di blog yang saya bikin. Nah, nantinya di sini kita akan lebih banyak melakukan codingan di sini ya. Oke, kita mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, di sini ada dua library yang perlu teman-teman download. Yang pertama adalah NumPy. NumPy sepertinya sudah familiar ya, kita gunakan untuk komputasi numerik. Dan yang kedua adalah PyFM. Nah, PyFM ini adalah sebuah library astronomi. Nah, di sini kita akan menggunakan PyFM ini untuk menghitung koordinat. Jadi kita coba menghitung koordinat bulan itu di tanggal sekian itu ada di posisi berapa gitu ya. Nah, itu kita akan ambil datanya dari PyFM atau perhitungannya dari situ. Oke, kita coba buat sebuah notebook baru. Di sini kita akan berbasis notebook dan di sini mungkin kodenya tidak terlalu efisien ya. Jadi kita akan coba bangun logiknya. Nah, nanti teman-teman kalau pengen membuat scriptnya, maka teman-teman bisa melakukan efisiensi sendiri gitu. Tapi di sini kita akan coba lihat urutan-urutannya dari yang saya tulis di blog, gitu ya. Jadi ide yang ingin kita buat adalah kita coba memasukkan tanggal hijriah yang pengen kita hitung, gitu ya. Lalu nanti outputnya adalah dia kapan waktu ijtimanya. Nah, waktu ijtima itu apa? Waktu ijtima itu adalah waktu ketika, nih kita lihat di Wikipedia ya, di mana bumi dan bulan itu berada pada posisi bujur langit yang sama. Jadi bahasanya kira-kira bulan mati gitu. Jadi bulan itu tidak terlihat saat waktu ijtima itu. Setelah waktu ijtima itu ketika bulan itu terlihat, nah itulah yang disebut dengan hilal. Jadi hilal itu adalah bulan sabit terkecil gitu ya, atau bulan sabit pertama yang muncul setelah waktu ijtima. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan waktu ijtima, maka saat itu kita harusnya bisa menentukan kapan bulan itu bisa terlihat. Tapi untuk tutorial kali ini kita hanya membahas sampai kita mendapatkan kapan waktu ijtimanya. Oke, kita coba lihat blog saya. Di sini saya ada dua langkah utama. Langkah pertama adalah menghitung perkiraan hari, ya, dimana hari tersebutlah waktunya ijtima gitu ya. Dan yang kedua adalah menghitung jam ijtima. Jadi saat hari itu kira-kira ijtimanya jam berapa gitu. Oke, kita masuk ke perhitungan yang pertama gitu ya. Jadi menghitung perkiraan hari, yang pertama adalah kita input H-1 hari yang kita inginkan. Jadi ketika kita pengen
menghitung 1 Ramadan gitu ya, berarti kita input 29 Sya'ban gitu ya. Tahunnya kita serah tahun berapa gitu. Kalau ini kasusnya adalah 1441 Hijriah gitu ya. Oke, kita buat fungsi dulu. Yang pertama adalah normalize tanggal. Ini saya sudah tulis snippetnya di blog gitu ya. Tanggalnya itu berupa string dengan formatnya adalah tanggal, strip bulan, strip tahun. Tahunnya 4 digit gitu ya. Nah, ini kita coba split dulu datanya. String.split dengan tanda strip gitu ya. Nah, selanjutnya kita ubah data ini yang tadinya berupa string ini menjadi sebuah integer. Nah, teman-teman bisa melakukannya ini dengan menggunakan looping gitu ya. Tapi kita nggak mau pakai looping, kita pakai yang namanya lambda gitu ya. Data sama dengan list map. Karena ini Python 3, jadi kita perlu definisikan sebagai list lagi. Lambda x, di mana x-nya itu adalah intx. Ya. Terus yang kita proses apa? Si data. Oke. Selanjutnya kita bikin jika tanggalnya valid. Nah, tanggal valid ini kita belum bikin fungsinya, kita akan bikin setelah ini. Jika data 1 itu berarti bulan, itu tidak sama dengan 1. Jadi kalau bulannya bukan bulan 1 gitu ya, atau bulan Muharram, maka data itu adalah data min 1. Ini kita balik. Tahun dulu, tahunnya kita kurang 1, terus yang keduanya kita kurang 1 juga, lalu tanggalnya kita tidak kurang 1. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus mengubah dari yang tadinya 29 Sya'ban 1441, maka kita ubah menjadi dia adalah 1440 tahun lebih 7 bulan lebih 29 hari. Jadi kan tahun sama bulannya kita kurang 1, tapi harinya tidak kita kurang 1 gitu. Jadi di sini data tahun dikurang 1, data bulan dikurang 1, dan data tanggal gitu ya. Nah, kalau misalnya bulannya Muharram, berarti kan dia harus berubah jadi bulan yang terakhir atau bulan Zulhijjah gitu. Jadi bulan Zulhijjah tapi tahunnya jadi berkurang 2 gitu ya. Tahunnya jadi berkurang 2. Jadi kalau misalnya else gitu ya, si bulannya itu adalah bulan Muharram, maka si data ini menjadi data tahun, ini kita kurang 2, lalu ini kita ganti jadi 12 langsung, karena dari 1 langsungnya ke 12 gitu ya, untuk minus 1-nya, dan dia tetap data 0. Oke. Terus di sini kita return data. Jadi ketika tanggalnya valid, dia akan mengeluarkan tanggal gitu ya, atau mengeluarkan waktu yang sudah kita normalize gitu. Tapi ketika dia tidak valid, maka dia tidak akan mengeluarkan apapun. Nah, di sini kita membutuhkan fungsi tanggal valid. Jadi di sini kita tambahkan def tanggal valid. Ini untuk mengecek apakah tanggalnya valid atau tidak. Nah, tanggal valid itu apa? Tanggal valid ya tanggalnya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Bulannya itu harus di antara 1 sampai 12. Terus tahunnya juga harus lebih besar dari 0 gitu. Oke. Jadi caranya adalah tanggal valid itu adalah logiknya data 0 lebih besar dari 0 dan data 0 kurang dari sama dengan 30 gitu. Di sini kita nggak ngecek ya, misalnya Sya'ban itu kan 29 hari gitu ya. Nah, di sini kita masukinnya 30 Sya'ban itu masih tetap valid gitu. Harusnya ini kita bisa kita bisa upgrade fungsinya, tapi di sini kita
bikin simple aja dulu gitu ya. Yang penting logiknya tahu. Bulan valid, nah kalau bulan kan sampai 12 gampang ya. Jadi kita tinggal data 1 lebih besar dari 0 dan data 1 lebih kecil dari 12, lebih kecil sama dengan. Oke. Lalu tahun valid adalah data 2 ini lebih besar dari 0. Nah, ini kan tahun itu kan infinite ya. Jadi kita batasi hanya positif saja atau lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya kita akan return true jika tanggal valid and bulan valid and tahun valid. Kalau di antara salah satunya ini tidak valid, maka dia akan return false, else false. Jadi ini adalah normalisasi tanggal. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hitung daur tahun Hijriah. Nah, jadi tahun Hijriah ini ada polanya. Polanya itu adalah per 30 tahun. Jadi per selama 30 tahun itu jumlah harinya sama, gitu ya. Dan mengandung pola-pola kabisat yang sama gitu. Maka ini dikumpulkan satu daur yang terdiri dari 30 tahun. Kalau Masehi, itu satu daurnya atau satu siklusnya itu terdiri dari 4 tahun. Karena tahun kabisat itu kan hanya terjadi 4 tahun sekali ya. Kalau di bulan Hijriah agak berbeda masalah tahun kabisatnya. Ini bisa kita lihat dari 30 tahun dalam satu daur, itu yang menjadi tahun kabisat adalah tahun kedua, tahun kelima, tahun ketujuh, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di blog gitu ya. Nanti kita akan masukkan ke kode kita. Kita konversi menjadi daur. Oke, caranya gimana? Caranya kita bikin fungsi add daur ya. Daur si data. Ingat, datanya ini sekarang berupa berapa tahun, berapa bulan, berapa hari gitu ya. Jadi bukan hari, bulan, tahun lagi gitu. Nah, jadi si data ini kita upgrade. Jadi kita pengen urutannya jadi daur, tahun, bulan, tanggal gitu ya. Jadi kita tambahin satu elemen yaitu daur. Nah, daur ini kita ambil dari pembagian integer dengan 30. Jadi ini garis miringnya 2, berarti yang dihasilkan adalah hanya bilangan integernya saja. Jadi sisanya kita tidak pakai, atau yang di belakang komanya itu kita tidak pakai. Selanjutnya kita akan cari tahun sisanya. Nah, tahun sisa itu adalah data 0, si tahun itu di mod 30. Nah, ini pasti sisa baginya. Nah, itu adalah sisa tahunnya. Selanjutnya bulan itu tetap data 1 dan tanggal itu tetap data 2. Oke, kita sudah membuat fungsi untuk daur. Langkah keempat adalah konversi ke jumlah hari gitu ya. Jadi semuanya kita konversi ke jumlah hari gitu ya. Jadi kita punya data daur, punya data tahun, punya data bulan, dan punya data hari gitu ya. Jadi karena satu daur itu kita bisa tentukan ada 10.631, maka daur dikali dengan jumlah hari dalam satu daur. Satu tahun kita anggap adalah 354 hari gitu ya. Jadi kita anggap itu tahun biasa gitu. Nah, lalu kita lihat dari sisa tahun itu kira-kira ada berapa tahun kabisat di dalam situ. Nah, misalnya ada 5 tahun kabisat gitu ya dalam sisa tahunnya itu, maka kita tambahkan 5. Karena antara tahun kabisat dan tahun biasa itu beda 1 hari gitu. Nah, kita tambahkan, lalu jumlah bulan gitu ya, dikali 30 atau 29, karena di bulan Hijriah itu ada 30 hari atau ada 29 hari. Selanjutnya harinya kita masukin. Selanjutnya kita tambahkan juga dengan selisih jumlah hari antara bulan Masehi dan bulan Hijriah, itu ada 227.016 hari gitu ya. Kenapa? Karena 1 Muharram itu bukan 1 Januari 1 Masehi, tapi 1 Muharram 1 Hijriah itu bertepatan dengan 16 Juli 622 Masehi. Sehingga kita harus menghitung dari 1 Januari tahun 1 Masehi sampai ke 16 Juli 622 Masehi, itu ada berapa hari.
Nah, itulah selisih dari tahun Masehi dan tahun Hijriah. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga dengan anggaran baru Gregorius, itu adalah 13 hari. Gitu ya. Ini saya kurang tahu dari mana anggaran baru Gregorius, tapi kita tambahkan saja 13 hari dari situ. Oke, kita bikin perhitungannya. Convert hari. Nah, di sini datanya adalah data daur, gitu ya. Daur tahun, bulan, tanggal. Oke, kita deklarasikan dulu totalnya itu 0. Selanjutnya untuk daur, ini total kita override dengan data 0 atau data daur itu dikali 10.631. Jadi itu satu daur itu ada sekian hari. Selanjutnya tahun. Kita anggap ini tahun biasa dulu, gitu ya. Tahun biasa ini adalah data 1 dikali 354. Nah, selanjutnya adalah bulan. Nah, bulan ini ada yang 30, ada yang 29. Kita coba lihat dulu tabel dari jumlah bulan di sini. Muharram 30, Safar 29, Rabiul Awal 30 dan seterusnya gitu ya. Di sini kita bisa lihat kalau jumlah bulannya itu ganjil, maka yang bagian besarnya itu adalah 30 jumlah harinya, sisanya adalah 29. Dan kalau misalnya genap ya antara ganjil dan genap sama jumlahnya. Berarti katakanlah 9 gitu ya. 9 bulan, maka yang 5 itu adalah 30 hari dan yang 4 itu adalah 29 gitu ya. Jadi kesepakatannya seperti itu sehingga total kita tambahkan dengan jumlah bulan. Kalau saya ngitungnya gini aja deh. Data bulan dibagi 2 gitu ya, dibagi integer. Nah, hasil ini adalah yang jumlah harinya adalah 29. Gitu. Lalu kita jumlahkan dengan sisanya. Data 2 dikurang dalam kurung data 2 dibagi integer 2 lalu dikali 30. Nah, yang ini adalah bagian yang terkecil dan ini adalah bagian yang besar yang tadi saya bilang. Kalau misalnya 9, nah ini menghasilkan 4, yang ini menghasilkan 5 gitu ya. Nah, ini adalah menghitung jumlah bulan di tahun Hijriah. Untuk hari gampang. Kalau hari kita tinggal tambahkan dengan data 3 saja. Total sama dengan data 3. Gitu ya. Selanjutnya kita tentukan tahun kabisat. Nah, tahun kabisat ini kita tambahkan jumlah kabisat dari data tahun. Gitu ya. Jumlah kabisat belum kita tulis, kita akan tulis setelah ini. Selanjutnya selisih Masehi Hijriah. Oke, kita tambahkan dengan 227016. Selanjutnya yang terakhir adalah anggaran baru Gregorius. Ini kita tambahkan dengan 13. Oke, di sini ada jumlah kabisat. Kita akan coba tulis di sini fungsinya jumlah kabisat dari data atau tahun aja lah yang gampang. Tahun ini adalah integer. So, kita tulis tahun kabisat yang ada dalam satu daur adalah tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7, tahun ke-10, tahun ke-13, tahun ke-15, tahun ke-18, tahun ke-21, tahun ke-24, tahun ke-26, dan tahun ke-29. Nah, ini adalah
tahun-tahun kabisat yang ada dalam satu daur. Nah, selanjutnya kita bikin variabel total. Selanjutnya kita looping for i in range tahun plus 1 gitu ya. Kenapa kita tambahin plus 1? Karena kalau misalnya kita langsung aja range tahun gitu ya, katakanlah tahunnya 5, maka si range ini akan membangun angka 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak masuk, padahal 5-nya kita perlu dia masuk. Sehingga kita bikin range tahun plus 1. Nah, selanjutnya kita if i in tahun kabisat, maka kita tambah totalnya. Lalu kita return total. Jadi katakanlah misal tahunnya adalah 10 gitu ya. Nah, di sini dari 0 sampai 10 itu ada berapa tahun kabisat? 1, 2, 3, 4. Nah, maka kalau misalnya tahunnya 10, maka dia akan melewati 4 tahun kabisat. Gimana kalau 22? Maka dari 2 sampai 21 ini. Jadi logik berpikirnya seperti itu. Oke, kita jalankan. Selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu konversi ke Masehi. Jadi tadi kan Hijriah ya. Nah, sekarang kita akan konversi ke Masehi. Ingat, Masehi itu satu siklus ada 4 tahun, di mana satu siklus itu terdiri dari 1461 hari. Nah, langkah-langkahnya bisa teman-teman baca di blog Ngoding Python. Kita coba bikin fungsinya. Def convert to Masehi. Oke. Karena yang di-input adalah integer jumlah hari, maka yang pertama kita hitung dulu siklusnya. Siklus itu adalah jumlah hari dibagi integer dengan 1461. Lalu selanjutnya tahun itu adalah siklus dikali 4. Karena satu siklus Masehi ada 4 tahun. Selanjutnya adalah sisa hari. Sisa harinya setelah dikurangi tahun itu adalah jumlah hari modulus 1461. Jadi sisa hasil bagi yang didapatkan dari siklus gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan tahun-tahun yang tidak masuk ke dalam siklus. Jadi tahunnya kita tambah dengan sisa hari bagi integer dengan 365. Kita anggap ini tahun biasa, bukan tahun kabisat. Gitu ya. Nah, selanjutnya sisa hari yang baru setelah dikurangi tahun yang di luar dari siklus, maka ini adalah sisa hari dimodulus dengan 365. Nah, selanjutnya bulan itu adalah hasil bagi integer dari sisa hari dengan 30. Jadi kita anggap bulannya ada 30 hari lah gitu ya. Nah, selanjutnya untuk hari kita tinggal modulus saja sisa hari modulus dengan 30. Oke, lalu kita return. Ini bentuknya adalah sekian tahun lebih berapa bulan lebih berapa hari gitu. Jadi kita perlu convert ke dalam form tahun. Jadi yang bulan dan yang tahunnya kita tambah 1, sama persis dengan yang atas. Kalau yang atas kan tadi dikurang 1 ya, bulan sama tahunnya. Nah, ini kita tambah bulan dan tahunnya ditambah dengan 1. Hari, bulan plus 1, dan tahun plus 1. Oke. Nah, ini kita sudah selesai dengan langkah pertama, yaitu menentukan perkiraan tanggal ijtima atau menentukan perkiraan hari gitu ya. Nah, di sini kita akan coba tes fungsi-fungsi kita yang ada di sini. Nah, ini kita akan coba main program step 1. Tanggal, katakanlah kita mau menentukan 1 Syawal ya, 1 Syawal 1441, berarti kita masukkan 30 Ramadan tahun 1441. Oke.
Nah, tanggal ini kita coba normalize. Kita coba print tanggalnya. Jadi kita coba jalanin satu persatu ya. Oke, 30 Ramadan 1441 di convert, di normalize jadi 1440 tahun, 8 bulan 30 hari gitu ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan daur ke dalamnya. Kita override aja tanggal sama dengan add daur dari tanggal. Oke, ini hasilnya known. Kita lihat di sini. Oh iya, di sini kita lupa melakukan return data gitu ya. Oke, kita jalanin ulang. Kita jalanin dari atas ya, karena si tanggalnya sudah teroverride dengan known. 1, 2. Nah, di sini kita bisa lihat 48 daur, 0 tahun, 8 bulan, 30 hari gitu ya. 1440 dibagi 30 memang habis dibagi. Dan hasilnya adalah 48 gitu ya. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi jumlah hari gitu ya. Jumlah hari ini sama dengan convert hari si tanggal. Oke, di sini non juga, kita lihat convert hari, kita lupa return total. Oke, kita jalanin dari awal lagi. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah harinya adalah 737.583. Nah, dari sini kita akan convert ke Masehi. Oke, kita convert ke Masehi. Masehi sama dengan convert to Masehi si jumlah hari. Kita print Masehi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tanggal Masehinya itu adalah 24 Mei 2020. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari perkiraan bulan Syawal gitu ya, atau 1 Syawal 1441 Hijriah itu jatuh pada 24 Mei 2020. Tapi sebenarnya ini belum selesai karena seharusnya kita menentukan jam ijtimanya terlebih dahulu. Kalau misalnya dia jatuh pada 24 Mei 2020 tapi jamnya itu adalah jam 9 malam gitu ya, maka ini tidak dianggap 24 Mei ini adalah 1 Syawal gitu. Bisa jadi ini masih bulan Ramadan gitu. Jadi syarat bahwa hari tersebut gitu ya adalah hari bulan baru, itu kemarin maghribnya itu harusnya sudah terlihat hilal. Kemarin maghribnya. Jadi kita harus lihat dulu apakah tanggal ini sudah benar ataukah kita perlu ada sesuatu yang perlu kita tentukan lagi. Nah, itu akan kita bahas di video yang part 2. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.